kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, senang bisa melayani Bapak Ibu semua dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Suryanto, nama Mandarin saya Kuo Xiao Chung ya. Nah, saya sudah berkeluarga. Ini foto keluarga saya ya. Boleh minta tolong. Oke, ya, Bapak Ibu ya, ini foto keluarga saya ya. Jadi saya datang bersama istri saya Lina di tempat ini. Anak saya yang cewek sekarang ini sedang kuliah di Macung semester ke-6. Nah, yang cowok anak saya kelas 12 ya, sekolah di Karis ya. Usia saya sekarang 47 tahun dan saya masuk ke saat umur 40 tahun ya. Jadi sebenarnya ya, saya masuk ke saat usia 40 tahun Bapak Ibu ya. Sebenarnya panggilan saya dari 20 tahun yang lalu. Tapi karena saya bandel dan lari ke sana sini gitu, saya lari dari panggilan saya. Bapak Ibu, selama masa panggilan, selama saya masa pelarian itu, walaupun secara ekonomi saya lumayan, tapi secara rohani saya jauh sekali dari Tuhan gitu ya. Banyak hal yang sudah saya buat yang kalau saya saat ini mengingatnya, saya malu dan sedih sekali. Kami hampir bercerai gitu ya, dan keluarga kami juga hampir hancur berantakan. Namun puji Tuhan, Tuhan tidak melupakan saya gitu ya. Nah, Dia juga tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan kemudian memulihkan hidup saya. Dan setelah saya dipulihkan, saya kemudian baru mendengar lagi ya suara panggilan Tuhan yang memanggil saya jadi hamba Tuhan. Dan sekali ini saya menerima panggilan tersebut. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya ya Bapak Ibu. Tema firman Tuhan hari ini adalah bertekun dalam pengharapan. Bertekun dalam pengharapan. Firman Tuhan saya ambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saya ambil ini dari terjemahan baru yang kedua ya. Bapak Ibu bisa mengikuti di slide yang sudah saya sediakan ini ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, ini adalah foto dari seorang yang bernama Arturo Gatti, Bapak Ibu ya. Ini adalah foto dari seorang yang bernama Arturo Gatti. Nah, Bapak Ibu, Gatti ini adalah seorang petinju profesional asal Kanada yang aktif bertanding dari tahun 1991 sampai 2007, Bapak Ibu. Dia adalah seorang juara dunia tinju dan seorang petinju yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah,
pada tahun 2012 nama Arturo Gatti itu dimasukkan ke dalam International Boxing Hall of Fame, ya, International Boxing Hall of Fame. Nah, dia dimasukkan ke International Boxing Hall of Fame itu bukannya karena sekedar dimasukkan saja Bapak Ibu, tapi karena prestasinya yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Karena prestasinya yang luar biasa itu makanya dia dimasukkan ke dalam International Boxing Hall of Fame. Nah Bapak Ibu, Gatti ini juga dijuluki Arturo Thunder Gatti gitu ya, Arturo Thunder Gatti gitu. Kenapa dia dijuluki itu? Karena pukulannya itu yang terkenal sangat keras Bapak Ibu ya. Jadi pukulannya itu sangat kenceng gitu ya. Nah, gaya bertinju Gatti ini membuat orang tuh selalu ingin menonton Gatti gitu ya. Jadi pertandingan Gatti itu selalu dinantikan oleh para penonton Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saking hebat dan saking menariknya pertandingan Gatti itu, 4 dari seluruh pertandingannya itu dijuluki sebagai Fight of the Year gitu ya. Fight of the Year oleh majalah tinju Amerika, yang dijuluki Fight of the Year oleh majalah tinju Amerika The Ring, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang terkenal dari Gatti ini adalah kegigihannya di atas ring ya. Yang membuat Gatti itu tidak pernah menyerah ya, tidak pernah takut melawan siapapun gitu Bapak Ibu. Nah, salah satu pertandingan yang menjadi pembicaraan pada sampai sekarang oleh para penggemar tinju itu adalah ketika dia di tahun 2002 dia bertanding melawan seorang petinju yang bernama Mickey Ward ya. Pertandingan dengan Mickey Ward ini adalah salah satu dari yang tadi saya bilang 4 pertandingannya yang dijuluki Fight of the Year tadi Bapak Ibu ya. Bahkan pertandingan ronde ke-9-nya itu dijuluki sebagai Round of the Century ya. Ronde yang paling hebat selama 1 abad gitu. Nah Bapak Ibu, di dalam pertandingan tersebut di ronde ke-9 ya. Di ronde ke-9 lawannya Mickey Ward itu berhasil memukul rusuk kanan Gatti Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia pukul rusuk kanan Gatti itu, Gatti jatuh terduduk meringis kesakitan gitu. Dia jatuh terduduk gitu karena ternyata tulang rusuknya patah Bapak Ibu ya. Tulang rusuknya patah. Nah, setelah dihitung oleh wasit, Gatti itu kembali dihujani pukulan oleh lawannya Mickey Ward gitu. Para penonton waktu itu sudah mengira bakalan KO nih ya, bakalan kalah gitu Bapak Ibu. Tapi di luar dugaan Bapak Ibu, Gatti itu ternyata bisa bertahan sampai ronde akhir dengan rusuk yang patah tersebut gitu. Walaupun kemudian di akhir pertandingan dia kemudian dinyatakan kalah angka Bapak Ibu ya. Nah, itu pertandingan pertamanya. 6 bulan kemudian Bapak Ibu, Gatti kembali ke ring untuk melawan Mickey Ward ya. Jadi dia menjalani pertandingan ulang dengan Mickey Ward ini Bapak Ibu. Nah, sekali ini Bapak Ibu, Gatti dengan pukulan kerasnya berhasil menjatuhkan Ward gitu ya. Nah, lawannya itu memang berhasil jatuh, lalu tetap bisa bertahan juga sampai akhir pertandingan. Mickey Ward, Gatti itu dinyatakan menang angka mutlak Bapak Ibu. Pertandingan keduanya gitu ya. Nah, di pertandingan tersebut Gatti menang angka mutlak atas Mickey Ward. Mereka berdua kemudian setuju untuk melakukan pertandingan ulang lagi Bapak Ibu. Yang ketiga nih katanya gitu ya. Mereka masing-masing kan sudah menang satu pertandingan ya. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Mickey Ward, pertandingan kedua dimenangkan oleh Arturo Gatti. Lalu mereka sepakat untuk menjalani pertandingan ketiga Bapak Ibu, untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Nah Bapak Ibu, akan tetapi awalnya Arturo Gatti di pertandingan ketiga ini memimpin perolehan angka Bapak Ibu. Tetapi ketika di ronde keempat, ketika pertandingan berlangsung, Arturo Gatti ketika melepaskan pukulan ke tubuh Ward itu, tulang tangan kanannya itu patah Bapak Ibu ya. Tulang tangan kanannya itu patah dan dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Karena tangannya patah itu, Arturo Gatti sempat dipukul jatuh oleh si Mickey Ward itu. Lalu pelatihnya bilang kepada Gatti, sudahlah, gak usah terusin lagi gitu dia bilangnya. Tangannya itu sudah patah Bapak.
Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kemudian. Gati berkata kepada pelatihnya bahwa dia tetap akan meneruskan pertandingan sampai akhir. Gati menekan rasa sakit akibat tulang yang patah itu sedemikian rupa sehingga dia bertinju kembali seakan-akan tangannya itu tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dengan tangan kanan yang patah itu, Gati berhasil memenangkan pertandingan yang ketiga ini, ya. Bapak Ibu, bukan hanya Gati yang harus dibawa ke rumah sakit karena tangan kanannya. Lawannya itu pun juga harus masuk ke rumah sakit karena luka-luka bekas pukulan Gati itu, Bapak Ibu. Pertandingan Gati itu juga dijuluki pertandingan terbaik abad ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, namun kemudian Bapak Ibu, dunia tinju kemudian dikejutkan dengan berita kematian Arturo Gatti, Bapak Ibu, ya. Berita kematian itu mengejutkan semua orang, Bapak Ibu. Gatti ditemukan tidak bernyawa di kamar sebuah hotel di Brazil, tempat di mana dia dan anak istrinya berlibur, ya. Jadi dia sedang berlibur dengan anak istrinya, kemudian pagi harinya dia sudah diketemukan tidak bernyawa, Bapak Ibu. Penyebab kematiannya disebutkan mencurigakan dan disebutkan misterius gitu dan mencurigakan gitu, Bapak Ibu, ya. Lalu polisi kemudian menahan istrinya atas tuduhan pembunuhan terhadap Gatti, Bapak Ibu, ya. Jadi dia ditemukan tidak bernyawa, penyebabnya misterius, mencurigakan, lalu polisi menahan istrinya atas tuduhan pembunuhan terhadap Gatti. Bapak Ibu, setelah otopsi dilakukan terhadap Gatti, polisi kemudian melepaskan istrinya dari tahanan. Bapak Ibu tahu apa penyebab kematian Arturo Gatti? Arturo Gatti dinyatakan mati karena bunuh diri. Ya. Arturo Gatti dinyatakan mati karena bunuh diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, keluarga, orang-orang di sekitarnya, para penggemar, semuanya tidak percaya bahwa Gatti itu bunuh diri, Bapak Ibu. Terlebih lagi Mickey Ward itu, ya, yang setelah pertandingannya yang ketiga itu kemudian menjadi sahabat karib dari Arturo Gatti. Mereka semua tidak percaya bahwa Gatti bunuh diri. Mereka berkata bahwa sepanjang hidupnya Gatti itu adalah seorang petarung, Bapak Ibu. Dan dia tidak mungkin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Akan tetapi Bapak Ibu, istrinya dalam wawancara berkata bahwa setelah dia mundur dari tinju, Gatti lari ke minuman keras. Dia kerap berpesta dan mabuk berat. Mungkin karena hidupnya yang begitu keras dan mungkin karena luka-luka yang didapat dari petarung tinju, membuat dia melarikan diri ke minuman keras dan obat-obatan terlarang. Hal ini membuat mereka berdua jadi sering bertengkar, Bapak Ibu. Mereka berdua sering bertengkar dan Gatti juga sering memukuli istrinya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, malam sebelumnya dalam kondisi mabuk berat, dia sempat bertengkar dengan istrinya. Di depan umum dia memukuli istrinya dan kemudian membanting istrinya, Bapak Ibu. Orang-orang yang hendak melerai itu dihajar oleh dia dan lalu kemudian Gatti dipukulin orang rame-rame di tempat umum tersebut, Bapak Ibu. Sepulangnya Gatti masuk ke kamar di hotel dan malam itu dia menggantung dirinya. Gatti, Bapak Ibu, seorang petinju yang luar biasa, seorang petarung yang hebat, seorang pejuang, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bapak Ibu, mengapa Gatti mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, Bapak Ibu? Bagaimana mungkin seorang Gatti yang terkenal karena kegigihannya bertarung, seorang yang tidak pernah mengenal nyerah gitu ya, tidak pernah menyerah kalah, seorang yang tidak pernah takut menghadapi lawannya, tapi kemudian memilih untuk membunuh dirinya. Bapak Ibu, Arturo Gatti bunuh diri karena dia kehilangan pengharapannya.
Istrinya berkata bahwa Gati berusaha keras untuk mengalahkan kebiasaan buruknya minum dan mabuk. Tetapi tidak bisa, Bapak Ibu. Seringkali ketika habis mabuk, ketika kesadarannya mulai pulih, dia menangis dan meminta maaf kepada istrinya karena sudah berlaku kasar dan memukulinya. Dia juga merasakan penyesalan sangat mendalam karena sudah mengecewakan orang-orang yang dikasihi. Bapak Ibu, Gati putus asa dengan hidupnya dan kehilangan pengharapan. Nah, Bapak Ibu, kita akhir-akhir ini juga sering dikejutkan dengan berita yang menyedihkan. Beberapa waktu yang lalu, seorang ayah membunuh 4 orang anaknya. Bapak Ibu bisa lihat ini, keempat jenazah anaknya itu dijejerkan begitu rupa, Bapak Ibu. Hati saya hancur melihat foto ini, Bapak Ibu. Saya membayangkan kalau anak saya yang seperti itu. Ya. Ayah tersebut membunuh 4 orang anaknya, lalu kemudian berusaha membunuh dirinya, Bapak Ibu. Tapi gagal. Nah, di Malang, Bapak Ibu, ini yang terjadi di Malang. Seorang suami dan istrinya bunuh diri. Mereka membawa serta anaknya yang masih kecil juga. Hati saya pilu mendengar atau membaca berita ini, Bapak Ibu. Mengapa hal itu semua bisa terjadi, Bapak Ibu? Kenapa Arturo Gati bisa bunuh diri? Kenapa seorang ayah bisa membunuh 4 orang anaknya lalu berusaha membunuh dirinya? Kenapa seorang suami bisa bunuh diri bersama istrinya dan ikut membawa serta anaknya yang kecil? Itu karena ini, Bapak Ibu. Karena rasa putus asa dengan hidupnya, dan secara tidak sadar sebenarnya mereka sudah kehilangan pengharapan dalam hidupnya, sehingga membuat mereka berpikir pendek dan mengakhiri hidup mereka dengan cara seperti itu. Bapak Ibu, begitu kita kehilangan pengharapan, sekali kita kehilangan pengharapan, maka hilanglah semua kekuatan kita, hilanglah semua kemampuan bertahan kita, hilanglah keinginan hidup kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tetapi berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami oleh Gati dan orang-orang tersebut, ya. Bagian perikop yang kita baca tadi justru menunjukkan hal yang sebaliknya, Bapak Ibu, ya. Nah, bagian yang kita baca tadi merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di kota Roma, Bapak Ibu. Ibu kota kekaisaran Romawi yang saat itu adalah pusat peradaban dunia, Bapak Ibu. Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang sebenarnya bukan jemaat yang dia rintis, ya, bukan jemaat yang dia gembalakan juga, Bapak Ibu. Tetapi jemaat yang terkenal waktu itu karena kegigihannya, Bapak Ibu, ya. Walaupun di dalam kitab Roma ini, ya, kita tahu bahwa kitab Roma itu, wah, kalau kita bacanya penuh dengan doktrin, ya, Bapak Ibu, ya. Kita membaca kitab Roma itu penuh dengan ajaran-ajaran teologis dan doktrin, Bapak Ibu. Tetapi di bagian pasal 5 ini, Paulus secara tidak langsung berusaha untuk menghibur jemaat Roma ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kenapa dia melakukan hal ini? Meskipun kitab Roma ini sendiri tidak memberitahu kita tentang hal ini, tapi dari sejarah, ya, dari penelusuran sejarah dan dari konteks ayat kitab Roma ini, kita dapat informasi kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kondisi jemaat saat itu? Siapa jemaat Romawi itu? Dan mengapa Paulus mencoba menguatkan, menghibur mereka, Bapak Ibu, ya? Nah, Bapak Ibu, jemaat Roma itu adalah orang-orang Kristen yang tersebar keluar dari wilayah Israel, Bapak Ibu, ya. Mereka waktu itu, kalau Bapak Ibu ingat, ya, mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Lalu dikejar, ditangkapin, disiksa karena imannya. Diawali dari Pentakosta, lalu mereka itu mulai mengalami penganiayaan yang keras, Bapak Ibu. Nah, kita tahu dari ini, Bapak Ibu, Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai Kisah Rasul 8 ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
Penganiayaan itu bertambah berat lagi setelah Stefanus dihukum mati. Paulus yang menulis surat ini tahu persis Bapak. Kenapa? Karena dialah salah satu dari penganiaya pengikut Yesus itu Bapak. Kita tahu dari Kisah Rasul, Paulus membawa surat dari Yerusalem itu, dari para pemimpin agama itu sampai ke kota Damsyik, mengejar orang-orang Kristen saat itu. Bapak Ibu, Kisah Rasul 11 ayat 19 kemudian mencatat, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Dan sebagian Bapak Ibu sampai ke kota Roma. Orang-orang yang Kristen yang lari sampai ke kota Roma itu ternyata juga tidak lepas dari penderitaan Bapak Ibu. Sejarah mencatat ya, mereka ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa semasa pemerintahan Kaisar Roma yang bernama Nero Bapak Ibu. Ya. Nah ini fotonya ya, seorang pelukis berusaha menggambarkan. Pada saat itu Bapak Ibu, Kaisar Nero itu dikatakan membakar kota Roma itu Bapak Ibu ya. Jadi ada dugaan bahwa sebenarnya kota Roma pada waktu itu kebakar itu karena Kaisar Nero-nya sendiri. Ketika dia membakar kota Romawi itu, lalu dia kemudian mencari kambing hitam. Lalu dia menyalahkan orang-orang Kristen. Bapak Ibu, seorang sejarawan Roma yang bernama Tacitus berkata begini, Bapak Ibu. Orang Kristen waktu itu disiksa sedemikian rupa sehingga benar-benar menderita penganiayaan yang luar biasa. Orang Kristen pada saat itu ditusuk dari bagian bawah sampai ke mulut mereka, ditusuk dengan kayu gitu ya. Lalu sebagian lagi seperti Bapak Ibu lihat di foto ini, itu dijadikan obor, ya, dibalut, lalu diberi minyak, kemudian dijadikan obor pada waktu malam hari. Sebagian lagi, Bapak Ibu, dilempar ke dalam stadion, diadu dengan binatang buas. Bapak Ibu, itu yang terjadi dengan jemaat di kota Roma yang kepadanya Paulus berusaha menghibur mereka. Nah, namun Bapak Ibu, perhatikan ini ya Bapak Ibu. Orang-orang Kristen pada saat itu justru tidak menyerah Bapak Ibu. Ya, justru di tengah-tengah penindasan dan penganiayaan itu sejarah mencatat bahwa ajaran Kristen semakin menyebar dan semakin meluas. Orang-orang Kristen itu semakin ditindas, semakin menyebar luas. Orang Kristen itu semakin dibabat katanya, semakin merambat Bapak Ibu. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa jemaat yang mula-mula itu bisa seperti itu Bapak Ibu? Itu tidak lain karena mereka memiliki pengharapan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Paulus berkata, melalui dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Bapak Ibu. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan akan keselamatan melalui iman mereka. Pengharapan akan pengampunan dosa. Pengharapan akan hidup yang baru. Pengharapan akan kehidupan kekal. Pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali Bapak Ibu. Pengharapan-pengharapan itulah yang membuat jemaat di Roma itu, sekalipun mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa sedemikian rupa, mereka tidak menyerah. Bapak Ibu, kita bisa melihat perbedaannya Bapak Ibu. Tanpa pengharapan, manusia yang paling tangguh sekalipun akan bunuh diri.
Begitu manusia kehilangan pengharapannya, maka selesai hidupnya Bapak Ibu. Tidak ada lagi kekuatan untuk melawan, tidak ada lagi pengharapan untuk hidup Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan, sejarah mencatat dan firman Tuhan mengkonfirmasinya, bahwa sekalipun kita menghadapi begitu banyak penderitaan, begitu besar permasalahan, begitu besar pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita masih bisa menghadapinya. Kita bisa menanggungnya karena kita memiliki pengharapan Bapak Ibu. Itulah sebabnya pengharapan itu sangat penting. Dan kita juga harus mengilipi pengharapan yang sama dengan jemaat yang mula-mula itu Bapak Ibu. Pengharapan akan keselamatan kita melalui Tuhan Yesus. Pengharapan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Pengharapan akan hidup yang baru di dalam Tuhan. Pengharapan akan kehidupan abadi. Pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali Bapak Ibu. Paulus berkata, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus berkata bahwa pengharapan itulah yang membuat kita bisa menanggung semua kesulitan, kesusahan, pergumulan, permasalahan dalam hidup ini. Dan pengharapan itu Bapak Ibu, dikatakan dia tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena didasarkan kepada kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, apa itu pengharapan yang didasarkan kepada kasih Allah? Dan kenapa pengharapan yang didasarkan kepada kasih Allah itu tidak akan mengecewakan kita? Nah Bapak Ibu, sebagai penutup saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin bisa menolong kita mengerti hal ini ya. Mengerti bahwa pengharapan itu didasarkan kepada kasih Allah yang begitu besar. Dan pengharapan yang didasarkan kepada kasih Allah itu tidak akan mengecewakan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah foto dari seorang anak yang bernama Angelica Hale ya. Angelica Hale. Mungkin ada dari teman-teman yang pemuda ini mungkin pernah lihat mungkin ya tentang ini ya. Jadi Angelica Hale ini adalah salah satu peserta dari America's Got Talent tahun 2017 Bapak Ibu ya. Waktu itu dia mengikuti America's Got Talent itu dalam usia 10 tahun Bapak Ibu ya. Masih kecil sekali Bapak Ibu. Nah, penampilan Angelica yang waktu itu sangat memukau para juri ya. Dan akhirnya dia mendapatkan golden buzzer gitu ya. Jadi dia mendapatkan pas gitu ya. Jadi dia nggak harus melalui babak kualifikasi yang begitu panjang, tapi dia boleh langsung masuk ke dalam babak utamanya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, dia mendapat golden buzzer itu ketika dia mengikutinya pada usia 10 tahun ya. Nah, kemudian di tahun 2020 ketika semua juara 1 dan juara kedua America's Got Talent itu dikumpulkan, kemudian diadu lagi gitu ya. Jadi para juara dan runner up itu kemudian diadu lagi Bapak Ibu. Dan waktu itu ternyata Bapak Ibu, lagi-lagi Angelica mendapatkan golden buzzer Bapak Ibu ya. Jadi dia 2 kali dapat golden buzzer, prestasi yang belum pernah disamai oleh para peserta lain. Dan dia juga adalah seorang finalis termuda dari America's Got Talent Bapak Ibu. Jadi Angelica Hale ini adalah seorang gadis kecil yang luar biasa dan penuh talenta Bapak Ibu. Nah, namun ada sebuah fakta menarik dari kehidupan Angelica Hale. Saat Angelica berumur 4 tahun Bapak Ibu, dia menderita infeksi paru-paru ya. Jadi waktu 4 tahun dia dapat infeksi bakteri yang menyebabkan dia terkena radang paru-paru. Infeksi ini kemudian menyebar dan menyebabkan kerusakan beberapa organ tubuhnya. Dan yang paling parah adalah ginjalnya Bapak Ibu. Karena kerusakan organ tersebut, Angelica itu sampai koma 12 hari dan total 80 hari dirawat di rumah sakit Bapak Ibu.
Bapak Ibu tahu apa yang menyelamatkan hidupnya? Sehingga ia kemudian mampu mengikuti America's Got Talent, jadi finalis termuda. Kemudian dia satu-satunya peserta yang dapat 2 kali Golden Buzzer, Bapak Ibu. Kenapa ia mampu bertahan hidup, Bapak Ibu? Ini karena ini. Ibunya memberikan ginjalnya bagi Angelica supaya ia bisa bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu. Ini fotonya, Bapak Ibu, ya. Nah, karena pengorbanan ibunya, Angelica itu bisa seperti saat ini. Nah, ini foto terbarunya, Bapak Ibu, ya. Foto terbarunya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit membayangkan, sedikit berimajinasi, Bapak Ibu, ya. Misalnya, Bapak Ibu, suatu hari Angelica Hale itu pulang ke rumah lalu ngomong kepada mamanya, "Ma, aku minta iPhone dong." Gitu. Dia bilang, "Beliin aku iPhone dong, Ma," katanya. Lalu mamanya dengar dia ngomong minta iPhone, lalu mamanya bilang, "Enggak lah, kamu belum perlu iPhone, gitu, nggak usah beli," gitu. Nah, Bapak Ibu, bayangkan kalau misalnya Angelica Hale berkata gitu, ya, dia minta kepada mamanya, minta dibelikan iPhone. Lalu karena mamanya tidak bersedia membelikan, lalu Angelica Hale marah kepada mamanya. "Aku benci," dia bilang, "sama mama," gitu ya. "Aku marah sama mama karena mama nggak mau belikan aku iPhone." Bapak Ibu, pantas nggak, Bapak Ibu? Atau layak nggak kalau Angelica protes dan marah kepada mamanya karena tidak dibelikan iPhone? Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah Angelica Hale pantas ngomong kepada mamanya ketika dia minta sebuah iPhone dan tidak dibelikan oleh mamanya? Pantas gak kira-kira Angelica Hale protes dan marah kepada mamanya, Bapak Ibu? Tidak, bukan? Kenapa, Bapak Ibu? Itu karena mamanya sudah berkorban sedemikian rupa dengan memberikan ginjalnya kepada Angelica supaya dia bisa tetap hidup. Untuk membuktikan kasihnya, mamanya rela memberikan ginjalnya kepada Angelica Hale. Istilah kasarnya, Bapak Ibu, kalau ginjal saja sudah diberikan, yang lain apalah artinya? Benar bukan? Ya. Ginjalnya saja sudah diberikan mamanya kepada Angelica Hale. Apalah artinya yang lain, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, pengharapan kita kepada Allah tidak mengecewakan. Karena pengharapan kita itu didasarkan kepada kasih Allah. Kasih Allah yang seperti apa, Bapak Ibu? Kasih Allah yang seperti ini, Bapak Ibu. Kasih Allah yang rela mengorbankan anaknya yang dikasihinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan katakan, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, di atas kayu salib, Allah Bapa seakan-akan dihadapkan kepada 2 pilihan. Bapak Ibu, Dia bisa memilih menyelamatkan anaknya yang waktu itu berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah Bapa punya pilihan untuk menyelamatkan anaknya itu. Tapi Dia memilih, Bapak Ibu, untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Menyelamatkan kita, orang-orang yang tidak layak. Bapak Ibu, Dia seakan-akan membiarkan anaknya yang dikasih itu mati di atas kayu salib dan memilih untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan tadi katakan, Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri demi menyelamatkan kita. Pengharapan kita tidak mengecewakan karena didasarkan kepada kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang dikatakan firman Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu.
pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Karena didasarkan kepada kasih Allah yang begitu besar. Yang firman Tuhan katakan, kasih Allah itu mengangkat kita, orang-orang yang menyebabkan anaknya mati di atas kayu salib itu. Allah Bapa mengangkat kita semua menjadi anak Allah. Bahkan dikatakan firman Tuhan, bukan cuma anak-anak Allah, kita juga diangkat menjadi ahli waris dari kerajaan Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu semua Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Kalau itu semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, masakan Dia tidak akan menolong kita untuk hal-hal kecil yang lain? Seperti Mama Angelica Hale itu, yang sudah memberikan ginjalnya, Bapak Ibu. Hal-hal yang lain tidaklah penting. Begitu juga pengharapan kita. Pengharapan kita didasarkan kepada Allah yang rela mengorbankan anaknya, tidak menyayangkan anaknya untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, mengangkat kita menjadi anaknya, bahkan mengangkat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam sikap doa. Singer akan menyanyikan sebuah lagu bagi kita. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar ini, dan kita merenungkan lagu yang akan dinyanyikan ini. Kesulitan, kesusahan atau pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Apa masalah Bapak Ibu saat ini? Masalah keuangan kah? Masalah kesehatan? Masalah keluarga? Masalah pekerjaan? Masalah pasangan hidup? Masalah masa depan kita. Apakah saat ini Bapak Ibu sudah merasa tidak sanggup lagi dan mau menyerah? Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berharaplah kepada Tuhan." Bertekunlah dalam pengharapan itu, Bapak Ibu. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Itu karena masalah yang terbesar
sudah Tuhan selesaikan bagi kita di atas kayu salib. Masalah dosa sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Tidak ada masalah yang lebih besar dari masalah itu. Pengharapan kita pasti tidak akan mengecewakan, karena pengharapan kita didasarkan kepada kasih Allah yang begitu besar dan yang tidak akan pernah berubah. Pengharapan kita tidak akan mengecewakan, karena pengharapan kita itu didasarkan kepada kasih Allah yang bahkan merelakan anaknya yang dikasihinya untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita, orang-orang yang tidak layak. Pengharapan kita tidak akan mengecewakan, karena didasarkan kepada kasih Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, bahkan mengangkat kita menjadi ahli warisnya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa di hadapan Tuhan, menyatakan segala keluh kesah Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Nyatakan permasalahanmu di hadapan Tuhan, tetapi jangan kehilangan pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami bisa melihat ya Tuhan, orang yang setangguh apapun ketika kehilangan pengharapan, maka hidupnya selesai. Tidak ada lagi kekuatan untuk menghadapi hidup ini ya Tuhan. Tapi kami bisa melihat teladan dari jemaat di Roma, teladan dari Kristus Yesus juga, yang rela menderita. Jemaat di Roma itu rela menderita, tahan menghadapi segala tantangan dan penderitaan tersebut, karena memiliki pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan Allah, pengharapan akan kedatangan Engkau yang kedua kali, pengharapan akan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, biarlah kami juga boleh meneladani jemaat di Roma tersebut ya Tuhan. Dan kami boleh bertekun di dalam pengharapan itu, karena pengharapan itu sekali-kali tidak akan mengecewakan kami, karena didasarkan kepada kasih Allah yang begitu besar untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu menyanyikan lagu ini sebagai respon kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ada waktu di hidupku, percobaan berat mendekat. Aku
sesuatu indah pada waktunya. Saya kembalikan kepada